flame we started. You know I'm fire in my heart, yeah. Halo, selamat pagi semua Pace, Mace, kakak Adi dong semua, serta sobat Balai Besar POM di Jayapura dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Oman di acara Matoa, mari kitong bicara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan salah seorang yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Bapak Sukriyadi Dharma selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura. Bapak Sukriyadi Dharma yang telah hadir pada saat ini. Selamat pagi Bapak Sukriyadi Dharma. Selamat pagi Mbak Oman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaan Bapak sebentar lagi akan berpisah dengan rekan-rekan Bapak dan keluarga Balai Besar POM di Jayapura ini Pak? Saya merasa tidak mau berpisah dan saya merasa tidak akan berpisah. Jadi saya masih keluarga Balai Besar POM di Jayapura. Jadi saya menjalani sebagaimana hari-hari biasa saya sebagai Kepala Balai Besar POM di Jayapura. Tapi menurut saya pribadi juga saya merasa sedih Pak, karena kita kan baru berjumpa Pak ya. Saya juga baru di sini, kita baru berjumpa selama 4 bulan dan Bapak sudah harus pergi untuk tugas baru di tempat barunya. Makanya saya tidak bilang sedih, ntar nangis. Nah, mohon maaf sebelumnya nih Pak, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Gimana nih kesan Bapak saat pertama kali sampai di Jayapura ini, dan bagaimana kesan Bapak selama memimpin Balai Besar POM di Jayapura ini? Baik Mbak Oman. Pertama-tama Jayapura bukan kota baru yang saya kunjungi. Maksudnya kota baru yang pertama saya kunjungi. Dalam artian bahwa saya sudah berkunjung ke Jayapura 2 kali sebelum saya bertugas ke sini. Pada saat pertama kedua itu tentu karena kunjungannya singkat, saya melihat daerah ini sangat indah, keindahannya benar-benar ya dalam satu sisi dan persepsi, karena saya cuma 3 hari. Dan kemudian setelah saya bertugas di Sulawesi, kemudian bertugas ke Jakarta, di Banten, ke Papua, tentu ada pembanding-pembanding, tapi ada juga masukan bahwa Indonesia itu memang beraneka ragam dengan segala keunikan dan kekhasannya masing-masing. Ketika saya menginjakkan kaki dan mendapatkan amanah sebagai Kepala Balai Besar POM Jayapura, saya tentu karena orang yang banyak membaca tentang Jayapura, dan salah satu yang saya kemudian akan perbaiki ketika saya keluar dari Jayapura, bahwa saya akan menjadi agen untuk Papua, untuk mengabarkan bahwa Papua tidak seperti yang banyak diberitakan oleh berita-berita yang selama ini, bahwa begitu tidak aman, begitu banyak perbedaan dan sesuatu yang dalam tanda kutip ditakuti. Ketika saya sampai ke situ, sampai ke Jayapura, memang yang saya lihat bahwa wah, jauh banget ini, jauh sekali. Dan kekagetan saya yang kedua ketika saya benar-benar tinggal adalah biaya hidup yang relatif besar. Dalam artian kalau orang tidak hati-hati, tentu saja dia akan jebol ekonominya. Tapi itu juga ada satu sisi bahwa orang yang pandai, orang yang cerdas, bukan minum tolak angin ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengelola keuangannya ketika mendapatkan begitu. Dan saya melihat hampir semua ya, artinya tidak semua, keluarga Balai Besar POM Jayapura itu adalah orang-orang yang mampu memanage. Dalam artian dengan kondisi seperti ini, saya melihat kalau ada sesuatu yang membutuhkan uluran tangan, sumbangan, kalau ada terdampak bencana teman-teman kita di daerah lain, kita cenderung besar dibanding yang pernah saya lihat. Itu artinya bahwa kita bisa berbagi dalam kondisi yang serba mahal. Nah, kemudian saya tahu persis ketika mau memasuki Jayapura itu bahwa Balai Besar POM Jayapura itu adalah salah satu balai yang kondisi internalnya, dalam artian di kantor itu adalah salah satu yang paling kondusif. Artinya tidak ada dalam tanda kutip cekcok, dalam tanda kutip bahwa mereka biasa berseteru. Itu sejak awal saya sudah dapatkan dari cerita
kepala-kepala balai sebelumnya, karena sebelum saya bertugas tentu saya berkoordinasi dengan senior-senior saya sebelumnya, baik itu Pak Arafa, Pak Ramli, kemudian ada Ibu Mudi, ada Kakak Han, saya sering menyebutnya kakak karena beliau yang saya gantikan, dan satu lagi ternyata mantan Kepala Balai Besar POM Jayapura yaitu Kakak Hans akhirnya dipercaya oleh pimpinan kita, Kepala Badan POM, untuk menjabat eselon 1, dan itu juga adalah kebanggaan kita, memberikan semangat. Tapi jujur saya akui bahwa bertugas di Jayapura itu adalah sesuatu beban yang berat. Kenapa? Karena kita jauh dari keluarga, semua hal jauh, dan kadang-kadang saya merasa kita kurang perhatian sehingga selalu disamakan dengan daerah lain. Padahal ada sesuatu yang berbeda dari segi jarak, tentu saya berbeda dari segi biaya. Dan itu kita harus mendapatkan bukan perlakuan khusus, tapi ada sebuah reward yang bisa kita dapatkan, sehingga ya saya sih berharap kalau anak-anak pulang 7 hari 8 hari, so what? Kenapa tidak? Karena kita kan jauh, biaya mahal. Itu yang saya rasakan ketika sampai ke Jayapura. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika sampai di sini, saya melihat sebenarnya mata-mata yang penuh banyak harapan. Kemudian karena saya relatif masih muda ya, terlepas dari jenggot yang sudah putih, jangan fokus di jenggot ya Mbak, fokus di akte kelahiran. Jadi karena saya relatif muda, dan saya sebelumnya juga sebelum jadi kepala balai adalah agent of change di tempat saya bertugas sebelumnya, saya ingin membuat perubahan dan berlari bersama teman-teman di Jayapura. Dan saya sadar bahwa dalam setiap gerbong itu tidak semuanya mau ikut. Akan tetapi sesuai dengan yang kita canangkan sejak awal, kalau ada yang tidak mau ikut, jangan di depan gerbong supaya tidak menghalangi. Dan alhamdulillah baik yang berlari bersama-sama maupun yang hanya setengah berlari, tapi yang jelasnya kita satu tujuan, yaitu WBK 2021. Let's make a change. Nah, terus Pak, gimana nih pesan-pesan Bapak untuk keluarga Balai Besar POM di Jayapura? Kan Bapak sebentar lagi mau berpisah dengan kita semua di sini. Apakah ada pesan-pesan untuk kita semua di sini? Pesan saya yang pertama, meskipun kita jauh, dan itu adalah salah satu simpul yang membuat kita erat dan yang membuat kita cenderung tidak berkonflik di kantor kita, karena kita merasa seperjuangan, senasib, dan itu yang membuat kekerabatan dan kekeluargaan kita erat. Dan saya sangat mengakui dengan adanya Mbak Oman juga kita jadi lengkap, berbineka tunggal ika, karena dari Sabang sampai Merauke semua agama ada, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, kemudian Hindu, tentu saja mungkin nanti akan ada Buddha, tapi saya melihat kebinekaan itu sudah terwujud di Balai Besar POM di Jayapura. Karena kita jauh, jangan ada pada zona nyaman. Jangan kita merasa bahwa toh kita jauh, toh kita sudah sampai di sini, kita ya begini aja. Jadi jangan puas dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita harus memperlihatkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura itu sesuai dengan namanya balai besar, dia sama besarnya dengan balai besar yang lain. Bukan karena kita diistimewakan karena jauh, atau karena kita ada di timur, atau karena kita khusus, tapi karena memang kita besar karena prestasi, karena inovasi untuk Badan POM Republik Indonesia. Dan terakhir nih Pak, karena kan tadi Bapak bilang Bapak salah satu sebelumnya agent of change. Jadi gimana pesan-pesan Bapak untuk agent of change di sini, karena Bapak kan yang kita ketahui selalu mendukung, selalu mendampingi, selalu mensupport supaya agent of change ini selalu berkarya dan terus bersemangat. Agent of change itu adalah harapan terbesar mungkin setiap pemimpin di balai. Karena kenapa? Agent of change itu adalah lokomotif utama untuk menggerakkan perubahan di Balai Besar POM di Jayapura. Saya merasa memang banyak memberikan tekanan-tekanan. Kadang-kadang saya merasa mungkin anak-anak itu merasa tertekan, tapi saya senang
Saya senang kalau mereka tertekan, itu artinya mereka responsif. Justru saya tidak akan senang kalau orang diberikan tekanan terus dia tidak tertekan, berarti dia tidak responsif. Nah, karena adanya tekanan itu saya melihat banyak peluang dan besar harapan saya AOC Balai Besar POM di Jayapura di kepemimpinan balai selanjutnya itu jauh lebih memperlihatkan lebih dan terekspos kemampuannya. Sebenarnya kemampuannya bukan kemampuan diri yang dimiliki oleh AOC itu, tapi kemampuan untuk menggerakkan, kemampuan untuk membuka kotak Pandora. Jadi kotak yang akan memperlihatkan kebaikan, kelebihan-kelebihan orang yang lain. Jadi dia berfungsi sebagai katalisator. Orang lain meningkat, dia sendiri ada di peningkatan itu. Jadi dia tidak bergerak di situ, tapi dia memacu untuk bergerak. Saya melihat peluang-peluang itu ada di Balai Besar POM di Jayapura. Dan saya pergi, tentu saya punya utang bahwa Balai Besar POM di Jayapura harus dapat WBK 2021. Dan tentu kalian semua di AOC juga punya utang untuk Balai Besar POM di Jayapura, bahwa kalian harus bisa bersama-sama berkolaborasi dengan yang ada di kantor untuk menghadirkan WBK 2021. Tidak peduli sertifikatnya, tidak peduli piagamnya, yang kita peduli adalah sistemnya. Dan saya secara pribadi dan sebagai kepala Balai Besar POM di Jayapura sampai saat ini, sampai kemudian nanti saya meninggalkan tugas saya di sini, berharap itu bisa. Dan secara pribadi dan institusi saya bahagia karena sistem-sistem yang kita bangun berjalan cukup baik. Dan sebenarnya itu sangat cepat. Ketika saya memberikan target misalnya bulan 6, kalau target yang kita inginkan bulan 6 itu saya selalu memberikan target bulan 3. Artinya kalaupun lewat dia nanti di bulan 4. Ini sesuai dengan prinsip saya, kalau bercita-cita harus setinggi langit. Karena kalau jatuh pun kita tetap akan sampai ke awan kan, itu juga tinggi. Ya, jadi tapi kalau kita bercita-cita tidak terlalu, kan cita-cita kan juga gratis kan. Tidak disuruh bayar. Jadi Benar, apapun yang kita lakukan, kita harus menerapkan standar tinggi, tentu saja dengan kompetisi dan apa yang kita punyai. Jadi kita harus realistis tapi juga sekaligus jadi pemimpin. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali. Semoga Bapak sehat selalu di tempat yang baru, semoga semakin sukses, semoga terus berkarya. Jangan dilupakan kita di sini, keluarga besar Balai POM di Jayapura. Salam perubahan. Salam perubahan. Sekarang Mbak Oman yang bilang, let saya yang anak buah. Oh gitu. Let's Make action. Oke Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Oke semuanya, teman-teman, sobat-sobat Balai Besar POM di Jayapura, terima kasih untuk hari ini. Akhirnya kita pada akhirnya kita berada pada akhir acara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu menyaksikan acara Matoa Mari Kitong Bicara. Semoga acara ini selalu dapat menginspirasi dan memberikan banyak manfaat lainnya. Baik, saya pamit undur diri. Saya Oman. Let's make a change. Bye-bye.